COVID-19 bukan akhir segalanya. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, menyambut baik serta mendukung sepenuhnya program Presiden Republik Indonesia mempercayakan Kalimantan Tengah untuk ketahanan pangan nasional. Balik lagi di Barat Aka tentunya dari Kakak Riri dan juga Kakak Eka nih. Jadi santai sekali kita ngobrol-ngobrol malam ini. Tadi juga Kakak Eka, Kakak Riri juga ngomong mereka ini blasteran ya. Yang satu ada darah Manado dan juga darah Dayaknya. Yang Kakak Riri darah Dayak dan juga Jawa nih. Keren sekali perpaduannya, Manado, ada yang Jawa Dayak, ada Manado Dayak gitu ya. Kalau Aka kira-kira apa ya? Blasteran juga sama ya. Oke, nggak usah disebutin. Oke nih Kakak Riri dan Kakak Eka juga ini kan masih kuliah, masih semester 3, masih panjang banget perjalanan kalian. Jadi apa ya, menurut Aka kegiatan-kegiatan kampus itu kira-kira apa sih? Ada yang menarik gak atau memang ada sesuatu yang pengen kalian omongin di sini, boleh? Baik, dari saya sendiri sih menurut saya sendiri puji Tuhan karena saya di Poltekkes itu sebenarnya awalnya di semester 1 itu saya dibayarkan oleh orang tua. Ya. Tapi ketika saya bertemu beliau Bapak Haji Sugianto Sabran, beliau memberikan saya kesempatan untuk memberanikan diri untuk mencapai cita-cita saya, memotivasi saya sehingga saya bisa menjadi optimis bukan pesimis karena saya sendiri ingin sekali bahwa membuktikan bahwa diri saya ini berani berbicara kepada siapapun. Walau saya bertemu pertama kali sama Bapak, sama beliau itu di depan gereja, bukan di depan gereja sebenarnya. Waktu saya Natalan tahun 2019, saya bertemu beliau itu sangat baik, baik banget beliau. Ketika saya di dalam menunggu acara Natal itu, ada kata teman saya, ada Bapak Gubernur di luar katanya. Lalu saya keluar, ternyata beliau sedang jogging dan melihat anak-anak kecil. Beliau tergeraklah hati beliau karena melihat anak-anak kecil dan membiayai semua paman-paman pentol, paman-paman jualan semua itu dibiayai sampai kami semua mengambil berebutan secara gratis. Puji Tuhan dari situ saya, dan beberapa minggu kemudian saya langsung bertemu sama beliau. Astaga, pas saya pas di Natalan itu Kak, kata beliau tuh ngomong, saya tuh hanya diam Kak karena saya tuh kan takut ngomong sama beliau kayak gitu. Beliau tuh langsung datangi saya, selamat sore katanya. Tapi dalam hati saya tuh gubernur kayak gini baik, jarang ada seorang pemimpin yang sebaik itu. Terkadang gubernur-gubernur lain atau pemimpin-pemimpin yang lain hanya lewat cuma senyum, tapi beliau dengan murah hatinya membiayai semua ekonomi, bukan ekonomi maksudnya yang diinginkan oleh anak-anak, tapi tidak sempat kan. Kebanyakan ada orang yang tidak mampu sebenarnya, sehingga dibiayai tersebut. Dan saya ketika bertemu beliau, saya memberanikan diri bahwa saya menyanyi diberikan oleh arahan kepada saya, kepada semua mahasiswa bahwa teman-teman, nanti kalau beliau lewat, ketika beliau berkunjung beberapa minggu kemudian di kampus saya, tolong nyanyikan bersama-sama kita maju. Nah, tapi saya itu ngeyel Kak. Kenapa ngeyelnya? saya bilang seperti ini. Ketika beliau saya ngeyel, saya bilang bersama Bapak, bersama-sama Bapak kita maju seperti itu. Terus Bapak bilang, kamu mau jadi tim sukses Bapak. Lalu saya bilang, nggak mau Pak, saya mau jadi gubernur, saya bilang. Terus Bapak kaget, hah? Astaga, pas kami sudah sampai di tempat itu, Bapak bilang kayak gini, kamu kenapa mau jadi gubernur? Terus saya berdiri, disuruh berdiri. Saya bilang, saya mau jadi yang terbaik dari yang terbaik Pak. Langsung teman-teman saya tepuk tangan, wah Eka katanya. Terus terus disuruh maju lagi.
coba kamu jelaskan kenapa kamu mau jadi gubernur. Saya bilang ke depan, eh, kata beliau, Eka ngomong hadap teman-teman, karena kalau seorang gubernur kita harus memberanikan diri, memotivasi bahwa kita itu bisa melampaui apapun sebenarnya. Terus kata saya, baik Pak. Terus kata beliau, kenapa kamu mau jadi gubernur, katanya. Kenapa kamu sekolah di Poltekkes bukan di Unpar? Kata saya, Bapak, saya pasti bisa walaupun saya Poltekkes, karena saya memotivasi diri saya bahwa kita menjadi orang yang lebih baik itu tidak menentukan dari kuliah atau sebagainya. Terus Bapak tersanjung, dan saya curhat sama Bapak gimana perekonomian saya gitu. Iya Pak, Kak, sampai saya nangis. Terus kata Bapak, ya udah Bapak kuliahkan kamu sampai lulus. Saya terkejut, astaga Pak, saya mau nangis. Kata saya, puji Tuhan, sampai ini saya kira tuh gak bakal sampai lulus gitu. Saya kuliah karena adik saya kan lumayan banyak gitu Kak. Puji Tuhan kayak gitu, membantu perekonomian orang tua saya sebenarnya. Kayak gitu aja ceritanya Kak. Tapi diundang ke Rujak, terus disuruh makan. Kata Bapak, kamu kurus Eka, katanya. Gimana mau jadi gubernur, harus makan banyak-banyak dong, kata beliau. Kata saya, aduh Bapak baik sekali, puji Tuhan Kak. Itu cerita saya Kak. Oke, menarik sekali nih ya. Dan Eka ini langsung pas ketemu beliau ini, Bapak Sugian ini langsung juga berniat ingin jadi gubernur. Keren sekali ya. Nah sekarang kalau Kakak Riri nih. Kalau saya untuk bertemu beliau, kalau untuk bertemu secara langsung berbicara itu ya bersamaan waktu itu dengan Eka. Saat itu kami diundang ke Rujak. Kalau untuk pertama kali melihat beliau secara langsung waktu itu di acara pernikahan beliau. Di awal tahun berapa? 2016 ya. Ya pokoknya itulah Kak. Itu juga melihat dari kejauhan. Itu pertama kali melihat beliau secara langsung. Tapi tidak berbincang-bincang. Nah, dan untuk pertama kali berbincang-bincang dengan beliau ya saat kami bersama-sama diundang ke Rujak waktu itu. Nah, sama dengan teman saya Eka, waktu itu beliau ada sesi di mana beliau memberikan seperti pertanyaan, misalkan ada nggak di sini mahasiswa yang mahasiswa tapi juga sambil bekerja. Nah begitu kan, jadi adalah kami ini beberapa, sebenarnya ada beberapa. Jadi di situ kami ditanyakan satu-satu, kamu kerjanya apa, bagaimana, bla 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 bla. Nah dengan beliau itu begitu prihatin, beliau juga memang sosok pendengar yang baik sepertinya. Nah seperti itu. Jadi beliau berkata, apapun yang sudah kalian lakukan itu sudah sangat baik, karena jarang ada orang yang ya kalau kuliah ya kuliah aja gitu kan. Nah gitu. Jadi diberikan kesempatan untuk beliau pada saat itu diundang ke Rujak gitu kan. Nah, dan saya juga sangat berterima kasih atas program pemerintah yaitu Kalteng Berkah ya Kak ya. Nah jadi untuk masalah Kalteng Berkah itu yang disalurkan melalui kampus juga Kak ya. Maksudnya informasinya melalui kampus gitu. Nah jadi siapapun yang mendaftar itu disuruh melengkapi berkas, dan begitu sangat membantu. Berkas-berkas tersebut tidak terlalu rumit Kak. Tidak terlalu rumit karena isian atau formnya itu sudah ada gitu. Tinggal kita isikan aja dan lengkapin aja berkasnya gitu. Nah kalau sudah selesai nanti akan katanya diseleksi gitu. Dan alhamdulillah ternyata saya masuk gitu di list menerima bantuan bantuan ya Kak ya. Support itu sangat berterima kasih sekali, karena dengan supportnya beliau seperti
program pemerintah seperti itu sangat membantu dalam hal apa? Kebetulan saya waktu itu selain untuk keperluan saya sehari-hari, untuk saya berkuliah gitu kan Kak. Kan waktu itu juga belum menerima kota dari kampus. Oh ya. Nah, jadi kan begitu sangat membantu gitu. Oke. Nah, jadi benar-benar juga beliau ini bukan saya kayak saya memang karena saya pernah bertemu kan dengan beliau. Jadi kalau menurut saya beliau itu orangnya penyayang. Ya. Dan satu yang selalu saya ingat, beliau selalu berpesan, hormati orang tua, ridho orang tua itu nomor 1. Betul. Ya. Itu yang selalu melekat di ingatan saya. Nah gitu. Jadi beliau juga menceritakan bagaimana beliau dahulu sebelum sampai saat ini Kak. Oke. Dan itu benar-benar membuat semangat, rasanya jiwa muda, semangat muda itu, loh Bapak aja bisa gitu. Ya. Kenapa kita nggak bisa? Apalagi zaman sekarang udah maju banget gitu kan. Dulu mana ada segala gadget, nggak ada kan. Iya. Bapak dulu pernah juga bercerita dia beliau pernah berjualan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan lebih enak Kak, bisa online gitu kan. Online. Nah, jadi benar-benar sosok motivator juga sih menurut saya Kak. Oke. Iya. Jadi Kakak Riri juga nih ya, dia juga di kampus dapat support atau program pemerintah Pemirsa Berkah TV yang itu nama programnya tadi apa? Kalteng Berkah ya. Iya Kak. Jadi dulunya nih ngurusnya ribet atau ada pakai syarat-syarat tertentu, pakai kartu apalah, itu ada nggak kira-kira Kakak Riri? Kalau dibilang ribet enggak Kak. Enggak, Kalau ya? kartu itu cuman kartu mahasiswa aja. Oh iya, itu kan dapat info dari kampus, terus Iya, betul. Kakak Riri melihat info itu melengkapi berkas kan Iya, biasanya kan, cuman pakai kartu mahasiswa doang. Iya, gitu kartu ya. mahasiswa sama KTP. Kalau promnya kan udah ada Iya, dari iya. kampus gitu Oke, Kak. oke. Jadi Prosesnya lebih. lama nggak nih Kak? Kalau dibilang lama enggak sih Kak. Enggak. Heeh. Oh gitu. Iya. Oke, menarik sekali nih Pemirsa Berkah TV. Dan kita nanti akan lanjutin lagi nih, kita bincang-bincang sama Kakak Eka dan juga Kakak Riri. Jangan kemana-mana, ada yang mau lewat yang satu ini. Adil kata Lino, baju ramin kasaruga, basengnya kaju bata arus. COVID-19 bukan akhir segalanya. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, menyambut baik serta mendukung sepenuhnya program Presiden Republik Indonesia mempercayakan Kalimantan Tengah untuk ketahanan pangan nasional. Oke, Pemirsa Berkah TV, kita balik lagi di program Bajakah Bajenta Bajorah, Kalteng Makin Berkah. Dan sebelum kita menutup acara kita hari ini, Aka juga mau tahu nih, kasih support dong buat teman-teman kita yang mungkin masih kuliah juga, sekarang lagi menempuh pendidikan, biar nantinya juga sukses nih, biar nggak patah semangat, apalagi sekarang nih ya pandemi COVID-19, jangan malas-malasan walaupun kuliahnya secara online nih. Kalau Kakak Riri dulu nih. Kalau saya untuk pemuda-pemudi Kalteng khususnya ya, jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin, setinggi-tingginya. Karena kalau kita punya mimpi yang tinggi, pasti ada motivasi. Nah, motivasi itulah sebagai penggerak kita untuk menggapai mimpi tersebut. Begitu. Dan jika kita jangan pernah takut dengan namanya kegagalan, karena kegagalan itu adalah setiap orang punya porsi kegagalan Kak, menurut saya.
Nah, jadi berkarya sampai porsi kegagalan itu habis gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, dan orang juga punya porsi keberhasilan. Jadi kegagalan itu menurut saya harus dihabiskan dulu. Gitu. Nah, itu sih kalau dari saya. Kalau Kakak Eka nih, Kalau dari saya untuk pemuda-pemudi Kalteng, bahwa kita bermimpi tinggi itu jangan pernah menyerah dan ragu. Karena kata beliau, gapailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan menurut agama saya, jadilah kepala bukanlah ekor. Karena apa? Kita mau jadi kepala, kita harus bertahap-tahap demi tahap sehingga kita menggapai proses tersebut menjadi sukses, teman-teman. Begitu aja, Kak. oke nih, menarik sekali nih perbincangan kita di malam hari ini di program Bajakah, pemirsa Barakah TV. Dan terima kasih Kakak Eka, Kakak Riri juga udah nemenin Aka juga di program Bajakah kali ini di Barakah TV. Semoga kalian sukses nantinya, dan Kakak Eka tadi bercita-cita jadi gubernur, amin, kita doakan ya, amin. Dan Kakak Riri juga sukses untuk menggapai cita-citanya juga ya. Dan kapan-kapan bolehlah main lagi ke sini ya. Oke, pemirsa Berkah TV, terima kasih sudah bergabung di Berkah TV. Dan jangan lupa nih, yang sedang nonton tayangan kita, jangan lupa like, komen, dan share ke grup-grup yang ada di Facebook pemirsa Berkah TV ya. Karena minggu depan ketemu lagi nih di hari Jumat di program Hasupa dan Bajakah dari kalau Hasupa jam 4 sore ya sampai jam 5 sore, kalau Bajakah dari jam 7 nih ya, udah on air nih kita. Jadi Aka pamit dan Kakak Riri pamit, Kak Eka juga pamit, dan sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud, karende melempang. Adil, Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata, Arus. Saya Haji Edi Pratowo, dalam kesempatan yang baik ini selaku calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah, seluruh para relawan, generasi milenial, untuk bersama-sama mari kita menangkan pemilihan kepala daerah Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 ini pada tanggal 9 Desember 2020. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. COVID-19 bukan akhir segalanya. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, menyambut baik serta mendukung sepenuhnya program Presiden Republik Indonesia mempercayakan Kalimantan Tengah untuk ketahanan pangan nasional. Ada band featuring kita Gutawa, judul yang terbaik bagi
Thank